Halo adik-adik, selamat pagi. Adik-adik, kemana Kaneta ya? Kok tumbennya belum nyampe ya? Biasanya Kaneta tuh paling tepat waktu, tapi tumbennya hari ini belum datang. Kita tunggu aja adik-adik ya. Halo, Hai Kaneta. Halo adik-adik. Aduh maaf ya Iya, Kak, aku terlambat. Maaf ya adik-adik. Kenapa Kak telat Kak? Iya, tadi aku keasikan Kak nonton video. Video apa tuh Kak? Video tentang firman Tuhan sih Kak, tentang 12 pengintai Wah, Kak. pasti seru banget ya, sampai Seru, lupa tuh Kak aku ya. sampai lupa waktu Kak. Wah. Maaf ya adik-adik. Tapi untungnya adik-adik ya, nggak telat banget sih Kak, sebenarnya pas jamnya, jam 7. Puji Tuhan. Oke adik-adik, kita mau membuka ibadah kita ya Kak ya pada pagi hari ini. Ayo Kak, kita mulai sekolah minggu kita. Kita adik-adik bangkit berdiri, pasti dong semuanya udah sarapan, Pasti. sudah mandi, sudah duduk manis ya, sudah siap untuk beribadah. Oke adik-adik, kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi medley, sambung-sambungnya ada 4 lagu. Yang pertama Matahari Bersinar, kemudian Hatiku Penuh Nyanyian, Aku Anak Raja, yang terakhir Berdiri Senang, Berjalan Senang. Oke adik-adik ya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semur bakal bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Berdiri senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Iya. Wah, semangat ya Kak. Semangat. Kan lagunya udah 4 tuh ya Kak. Betul, medley. bagus-bagus lagunya, Supaya Kak. adik-adiknya juga nggak males. Betul, Semangat berdiri, masih semangat. tetap berdiri adik-adik. Ya, masih tetap berdiri Ya. adik-adik. Kita akan masuk dalam doa, kita akan membuka ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Dalam sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari,
Kaneta berdoa. Adik-adik semua lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Kaneta berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, selamat pagi. selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih. Kalau pagi ini Tuhan sudah bangunkan kami. Terima kasih untuk berkat, kesehatan, kekuatan, dan nafas kehidupan yang boleh masih kami rasakan. Tuhan, pada pagi hari ini kami berkumpul, kami mau memuji, memuliakan, dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan saja yang pimpin sekolah minggu kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Oke adik-adik, silakan duduk. Silakan duduk adik-adik. Jadi untuk adik-adik nih yang mau mengirimkan kesaksiannya ya Kak Enci, Iya. kita boleh kirim kemana Kak Enci? Ke Kak Neta dan Kak Siska. Ya, nanti nomornya ada di bawah sini Ada, ya iya. adik-adik. Jangan lupa paling terakhir hari Sabtu. jam 3 sore. Jam 3 sore. Kakak tunggu ya adik-adik video kesaksian dari adik-adik semua. Kalau bisa juga yang kelas besar ya, ayo dong kelas besar. Iya. Kalau ada satu aja kelas besar, kita seneng banget ya Kak ya. Pastilah Kak, apalagi Tuhan Yesus ya Kak. Wah, seneng banget. Oke adik-adik, sekarang persiapkan uang persembahannya di tangan yang kanan. Kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau angkat pujian, kami bawa dan berikan persembahan. Oke, setelah memberikan persembahan, adik-adik berdiri ya. Kami bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Kami bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada pagi hari ini kami bersyukur, kami berterima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami. Kami sudah boleh memuji, membesarkan nama Tuhan. Bahkan saat ini Tuhan kami bersyukur, kami diberikan kesempatan untuk kami boleh memberikan persembahan syukur kami. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu, karena Tuhan Yesus sudah memberkati Mama, Papa, bahkan orang tua kami dalam usaha kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah pada pagi hari ini kiranya Tuhan Engkau menerima persembahan syukur kami. Biarlah persembahan ini boleh menjadi pelebaran kasih Tuhan khususnya di gereja kami sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Terima kasih Tuhan karena Tuhan Yesus sudah mengajarkan kami doa sempurna demikian. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan untuk selama-lamanya. Amin. Ya. Amin. Silakan duduk adik-adik. Oke Kak, saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Oh ya Kak, kira-kira masih ingat lagi nggak ya adik-adik yang minggu kemarin tuh ceritanya? Oh masih ingat lah Kak. Kan Kakak yang cerita loh minggu adik-adik. lalu kan Masih ingat ya? yang cerita. Iya. Apa tuh adik-adik? Ayo. Kan ada hafalannya juga tuh Kak. Iya, Nggak boleh betul. apa tuh? Wah, tentang lembu emas Kak. Ya, orang Israel membuat lembu emas. Mereka membuat patung, mereka menyembah patung emas. Tuhan marah. betul, Tuhan marah. Ceritanya kali ini tentang apa nih Kak? Ini masih kelanjutannya nih Kak. Wah, makin seru dong nih. Ya, masih tentang bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa untuk masuk ke tanah Kanaan Kak.
Ya, masih bersambung Kak dari cerita yang minggu lalu. Tapi Kak, sebelum kita dengar cerita, kita nyanyi lagi adik-adik ya. Kita nyanyi pujian ALKIT, pasti adik-adik masih ingat ya. Oke, siap-siap Alkitabnya. ALKIT AB, itulah buku saya berdiri atas firman-Nya. ALKIT AB, Alkitab. Oke. Ya, adik-adik tadi udah duduk ya Kak? Dia udah duduk. Udah duduk. Oke, adik-adik kalau sudah duduk, sekarang sebelum Kaneta mulai ceritanya, Kaneta mau tanya dulu nih sama Kak Nancy. Kak Nancy dulu waktu masih sekolah minggu nih, waktu masih kecil, Kak Nancy udah sekolah minggu kan waktu kecil? Udah Kak. Oh udah, oke. Waktu masih kecil Kak Nancy suka takut nggak sih? Takut? Iya Kak. Takut sama apa tuh Kak? Kalau di sekolah minggu, Kakak takutnya itu apa namanya kalau disuruh hafalan itu Kak. Suruh maju satu-satu Kak? Maju ke depan, kalau suruh maju ke depan, suka takut Kak, nggak pede Kak. Oh gitu. Terus Kak Nancy tetap minggu depannya tetap masuk atau Kak Nancy pura-pura sakit? Minggu depannya aku maju Kak. Oh berarti karena udah dikasih sama Kak pengasuh. Berarti Kak Nancy bisa menghilangkan rasa takut ya? Iya, walaupun melawan di depan rasa Kak. Takut Kak Nancy tapi ya? belum Kak, walaupun di depan masih agak takut-takut Kak. Tapi ya udah, Kakak berdiri aja di depan, maju karena disuruh sama Kakak pengasuhnya harus maju. Udah, Kakak maju. Ya, tapi Kakak hebat karena Kakak bisa melawan rasa takut Kakak. Tepuk tangan dulu buat Kak Nancy. Ya, hari ini Kaneta juga mau cerita nih tentang ada orang yang takut juga. Sama kayak Kak Nancy, setiap orang pasti punya rasa takut ya adik-adik. Nah sebelumnya yuk kita buka Alkitab kita dulu. Ya, hari ini kita mau buka di Bilangan adik-adik. Perjanjian apa Kak? Bilangan Kak? Masih Bilangan, Perjanjian Lama. Ya, Bilangan. Setelah ke kitab yang kemarin kan kita Keluaran ya Kak ya? Ya, sekarang Bilangan Kak. Sebelahnya lagi yuk adik-adik dibuka ya Alkitabnya dari Bilangan 13. Dia udah dapet Kak 13. Ya, ayat yang pertama ke 1 sampai ke 3. Lalu nanti kita lanjutin ya Kak Enci. Ayat yang ke-25 sampai dengan ke-31. Oke. Ya adik-adik sudah dapat. Nanti Kaneta baca ayat yang ganjil. Adik-adik nanti bareng Kak Nancy baca ayat yang genap ya. Oke Kak. Kita mulai ya adik-adik. Kak Nancy kita mulai ya. Oke Kak. Bilangan 13 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa. Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang. Semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Tempat itu ayat yang ke-25 Kak. Oh 25, ya. Oh iya. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri, kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu, dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan orang Kanaan, diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi
Orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita." Iya, sampai di situ ya Kak pembacaannya. Nah adik-adik, sebelum Kakak lanjut ceritanya, kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Semua lipat tangannya, tutup matanya. Kakak mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau sebentar kami akan mendengarkan cerita tentang firman-Mu. Tuhan saja yang berkati setiap mata kami, mulut kami, telinga kami, tangan kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami dan bisa menjadi berkat dan bisa kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, pimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, Kak, tadi kita udah baca ya Kak firmannya ya Kak? Kakak baru inget. Adik-adik inget gak tadi yang kakak telat itu? Wah pasti kakak nonton ini ya. Oh iya. Judulnya tadi soalnya Kaneta 12 tadi, suku pengintai. jadi tadi tuh ceritanya judulnya tuh tentang Musa dan ke-12 pengintai Kak. Seru nih pasti ya Kak. Seru, tadi aja udah seru ya Kak. Jadi Iya. tadi ada pengintai yang berani, tapi juga ada pengintai yang takut ya Yang takut, Kak. iya. Karena ternyata di negeri Kanaan itu ada orang-orang yang besar-besar adik-adik, orangnya gede-gede raksasa. Nah, adik-adik mau tahu ceritanya nggak nih? Yuk kita tonton videonya ya Kak. Iya. Untuk lebih lanjutnya silakan ditonton adik-adik. Tuhan berfirman kepada Musa, Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, "Pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. mulai dari padang gurun Zin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka pergi ke sana, lalu mengintai negeri itu. Mereka berjalan melalui tanah Negeb, lalu sampai ke Hebron. Tempat itu dinamai orang Lembah Eskol, karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa." Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati mereka itu di hadapan Musa. Katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, Sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini." Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ.
Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, "Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sedang Tuhan menyertai kita." Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Aku Tuhan. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku, namun tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua dan Kaleb.
Nah, gimana tuh Kak Enci ceritanya? Wah, bagus banget ya. Iya Kak. 12. Dari tadi di setiap suku Israel 12 orang ya Kak. Jadi suku Israel itu kan ada 12 ya Kak, suku-suku besarnya. Dan Tuhan mau dari setiap sukunya itu ada satu perwakilan Kak. Oh iya. Ya, jadi dari cerita tadi adik-adik tadi udah lihat ya. Kalau Tuhan Yesus menyuruh Musa untuk mengutus 12 pengintai ke tanah perjanjian yang sudah Tuhan Yesus janjikan kepada bangsa Israel. Namanya tanah Kanaan. Ya benar. Jadi dia mengintai. Mengintai itu artinya memata-matai ya. Adik-adik tahu nggak memata-matai? Kalau nggak tahu memata-matai, mengintai itu dia melihat-lihat. Jadi dilihat dari jauh nih. Oh, di negeri ini ternyata tanah Kanaannya subur. Ya Kak, banyak madu, banyak susu. Terus dia lihat lagi, oh tapi kok orangnya gede-gede ya, kok kayak raksasa ya. Aduh, gimana nih cara kita merebut kota ini kalau orangnya lebih gede dari kita. Terus dia lihat lagi, aduh udah gitu luas banget lagi nih daerahnya. Gimana? Wah, mereka mengintai itu namanya adik-adik. Dia melihat-lihat, setelah melihat-lihat 40 hari lamanya, mereka kembali lagi nih adik-adik. Kembali kepada Musa dan Harun ya Kak, sama orang-orang Israel lainnya yang menunggu mereka. Mereka datang, langsung lapor. Wah, dia kasih laporan Kak ke Musa sama ke Harun. Lapor Pak Musa, Pak Harun. Ternyata di sana negerinya beneran baik. Hasilnya bagus-bagus kok Pak, banyak susunya, banyak madunya. Wah, pokoknya tanahnya subur. Terus satu lagi datang adik-adik. Tapi tunggu dulu, ini orang-orangnya kok gede-gede nih, raksasa. Kayaknya kita nggak akan mampu deh merebut kota itu, kata pengintai yang lain adik-adik. Tapi apa yang dikatakan oleh Kaleb dan Yosua? Jadi ada 2 pengintai Kak, adik-adik ada 2 pengintai yang mereka tidak takut sama orang-orang besar dan raksasa itu. Kaleb sama Yosua bilang apa? Tidak, di sana tuh kotanya udah bagus banget dan Tuhan sudah menjanjikan kota itu untuk kita. Kita pasti bisa kok masuk ke kota itu, kita harus yakin, kita harus percaya. Tapi yang lain tetap ya Kak, mereka tetap enggak mau, pasti nanti kita akan mati di sana. Anak-anak kita, istri-istri kita pasti semuanya akan jadi tawanan. Enggak, aku nggak mau, aku mendingan balik lagi deh ke Mesir. Wah, mereka berdebat Kak. Mereka berdebat, mereka nggak percaya sama penyertaan Tuhan. Padahal Tuhan sudah menjanjikan itu kepada mereka. Wah, mereka berdebat. Akhirnya Musa sama Harun sampai tersungkur di tanah. Siapa tadi? Kaleb dan si Yosua mengoyakkan bajunya Kak. Dia mengoyakkan bajunya. Karena mereka merasa sedih. Kenapa ya orang-orang Israel ini padahal udah sering disertai Tuhan ya Kak, udah sering diberikan kebaikan oleh Tuhan, tapi masih aja ragu ya Kak, masih aja takut dengan apa yang mereka mau hadapi. Nah adik-adik, dari cerita ini ya adik-adik, kita mau belajar untuk jadi anak-anak yang pemberani, tidak takut seperti bangsa Israel. Bangsa Israel itu semua penakut, kita nggak boleh seperti itu. Karena kenapa? Kita harus berani karena kita punya Tuhan yang selalu menyertai kita adik-adik. Pernah nggak sih sekali aja kalian sih pernah nggak ditinggalin sama Tuhan? Pernah nggak Kak? Wah, nggak mau kalau kakak ditinggalin Tuhan. Nggak mau. Pernah nggak tapi Tuhan Yesus ninggalin kakak? Enggak. Nggak pernah kan? Nggak pernah. Kaneta juga nggak pernah. Adik-adik pernah nggak ditinggalin Tuhan Yesus? Coba pernah nggak? Nggak pernah ya adik-adik, karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Jadi mulai sekarang adik-adik, kita mau seperti Yosua dan Kaleb. Dia tidak takut, karena 10 pengintai yang lain takut, sedangkan mereka tetap berani, karena mereka mempunyai pengharapan. Mereka percaya kalau Tuhan selalu menyertai mereka dan menjaga mereka. Seperti itu adik-adik. Jadi Kak Enci mau jadi penakut pemberani? Wah, mau jadi yang pemberani, adik-adik juga pasti iya, dong ya. Iya, adik-adik mau jadi penakut atau pemberani? Ya, semua kita mau jadi orang yang pemberani. Dan Kak Enci, adik-adik tahu nggak sih apa yang terjadi sama bangsa Israel yang penakut itu Kak? Tahu nggak Kak apa yang terjadi? Ya, jadi nanti adik-adik bisa baca ya di Bilangan ke-14. Di situ ada kelanjutan ceritanya.
Jadi untuk orang-orang Israel yang takut akan menghadapi orang-orang besar itu kayak yang di negeri orang Kanaan. enak itu ya? Ya, orang enak itu dia tidak akan menikmati tanah Kanaan, Kak. Oh, jadi dia nggak bisa dong melihat, nggak bisa menginjak tanah Kanaan ya, Kak? Tidak, Tuhan Yesus berkata begini, bagi kalian yang sudah melihat kemuliaan aku, Kakak pernah lihat kemuliaan Tuhan Yesus nggak? Iya. Pastilah, Kak, tiap hari kita selalu melihat kemuliaan Tuhan Yesus. Kita bisa berdiri, kita masih iya. sehat aja, itu berarti kita melihat kemuliaan Tuhan Yesus. Ya kan, Nafas, adik-adik? Kak, itu tuh kemuliaan Tuhan. Jadi Tuhan Yesus berkata begini kepada mereka, orang-orang yang Israel yang takut itu. Kamu telah melihat kemuliaan aku, tapi kamu tidak mendengar perkataan aku. Maka kamu tidak akan menikmati tanah perjanjian itu. Dan kamu akan berkeliling di padang gurun, muter-muter aja dibikin Tuhan Yesus selama 40 tahun. Ih, lama ya, Kak ya? Iya, Kak, jadi harusnya tadinya dia udah bisa masuk ke tanah Kanaan, Kak, bisa menikmati madu, menikmati susu, tanah yang subur. Tapi karena mereka tidak percaya kepada Tuhan, mereka takut, mereka tidak ikut apa yang sudah Tuhan Yesus katakan, mereka akhirnya dihukum, Kak. Karena ragu-ragu itu sih, Kak, Kak, betul. ya, nggak Jadi berani. kita adik-adik jangan seperti bangsa Israel yang takut itu. Karena ketakutan bisa malah membuat kita menjadi tidak diberkati oleh Tuhan Yesus, adik-adik. Jadi Kak Nancy tadi nggak jadi takut kan ya? Enggak, sekarang Kakak udah berani. Udah berani, adik-adik juga harus gitu. Harus berani, karena selalu ada Tuhan Yesus yang menyertai dan membuat Kak Nancy yang tadinya takut menjadi mampu ya, Kak. Menjadi berani. Iya, menjadi berani dan mampu. Oke adik-adik, itu dulu ya ceritanya. Jadi sekarang kita mau... Oh ya, Kak. Apa? Kita lihat dulu, Kak, video ayat hafalan. Betul, sebelum Teman-teman Kaneta kita, kasih ayat adik-adik. hafalannya, adik-adik kita lihat dulu ya. Imamat 19 ayat 3, demikian bunyinya. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari Sabat Akulah Tuhan Allahmu. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Ayat hafalan Minggu tanggal 27 Juni 2021 terambil dari Imamat 19 ayat 4. Janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala, dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan. Akulah Tuhan Allahmu. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Imamat 19 ayat 4. Janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala, dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan. Akulah Tuhan Allahmu. Bye-bye teman-teman. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom ayat hafalan pada minggu hari ini terambil dari Imamat 19 ayat 4. Janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala, dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan. Akulah Tuhan Allahmu. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Dadah. Imamat 19 ayat 4. Demikian bunyinya. Janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala, dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan. Akulah Tuhan Allahmu. Wah, Kak, bagus ya ayat hafalannya. Ya, itu ayat hafalan yang minggu lalu Kak Nancy kasih ya. Iya. Ya, jadi hari ini juga kita ada hafalan adik-adik terambil dari, dicatat ya adik-adik, 1 Yohanes 4 ayat 18. Ya, di dalam kasih tidak ada ketakutan,
Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Nanti dihafalkan ya adik-adik. Jangan lupa dikirim ke Kaneta atau Kasiska. Paling lama kapan, hari Kak? Sabtu jam 3 sore. 3 sore. Oke, yuk kita taruh Alkitab kita kan Nancy. Ya, kita sekarang adik-adik bangkit berdiri. Ya, kita mau angkat pujian Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Ya, adik-adik masih tetap bangkit berdiri. Kita akan berdoa ya, Kak. Iya, kita mau berdoa penutup. Kita mau angkat pujian, lipatlah tangan, tutup mata. Lipatlah tangan, tutup mata. Berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau Tuhan Yesus sudah boleh memberkati ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Terima kasih kami sudah boleh memuji Tuhan, kami sudah memberikan akan persembahan syukur kami, bahkan di dalamnya Tuhan kami sudah mendengarkan, melihat akan cerita firman kebenaran-Mu. Biarlah Tuhan melalui cerita firman Tuhan ini kami boleh mengerti, bahkan Tuhan terima kasih biarlah melalui firman Tuhan ini kami tidak lagi merasa takut. Berikan kami terus Tuhan kuasa Roh-Mu yang kudus supaya kami semakin berani Tuhan memberitakan akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mohon biarlah Tuhan memberkati akan segala kehidupan kami sepanjang hari. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk setiap orang tua dari adik-adik kami, biarlah Tuhan memberkati mereka di dalam pekerjaan mereka, di dalam usaha mereka, bahkan adik-adik kami di dalam sekolah mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan terus menyertai memberkati mereka, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami akan berpisah, Tuhan memberkati kami untuk kami boleh bertemu kembali di minggu depan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa baca firman Tuhan, sekolah minggu telah usai, ingat pesan kakak, pakai masker, cuci tangan, selalu jaga jarak. Ya, selamat minggu adik-adik. Selamat hari minggu adik-adik. Salam untuk mama dan papa di rumah. Sampai bertemu minggu depan.
Dadah.